Sesadis judulnya, pembantaian dukun santet ini horor penuh darah dan mayat bergelimpangan. Dibalut frame sejarah kelam pembantaian Banyuwangi 1998. Penampakan sound efeknya bertubi-tubi, lumayan bikin sport jantung. Cocok buat nonton ramean biar bisa teriak bareng. Tampil berlumuran darah dan bergelimpangan potongan tubuh tetap tidak membuat pembantaian dukun santet mampu meninggalkan rasa atau kesan apapun. Gak heran kalau film ini ingin menggunakan sejarah tentang teror pembantaian dukun santet di akhir tahun 90-an sebagai latar cerita tapi tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengulik potongan kelam sejarah bangsa tersebut. Dijadikan tempelan doang. Cerita film ini justru berfokus pada teror di sebuah pesantren luar desanya. Para ustadz dan ustazah serta para santri dan santriwati ikut mengalami teror pembantaian dan persantetan yang ada. Satu yang paling menarik perhatian Mimin di film ini adalah salah satu varian pocong yang unik, lucu, dan menggemaskan, yaitu pocong nenteng kepalanya sendiri. Akhirnya plot cerita tampil dan berlalu tanpa alasan dan makna yang jelas serta barisan karakter yang gak satu pun bisa dipeduliin apakah mereka akhirnya bertahan hidup atau mati. Ini masih ditambah dengan tampilan buruk departemen akting dan efek visual film. Yang paling lucu sih disclaimer di akhir film kalau adanya kesamaan kejadian, tokoh, cerita, dan tempat hanyalah kebetulan belaka. Film pembantaian dukun santet mengikuti kisah tentang seorang pemuda yang bernama Satrio dan sekelompok anak muda yang mencoba menapaki jalan keimanan di pesantren era 90-an. Namun, alih-alih mendapatkan ketenangan, mereka justru terseret ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Para pemuka agama difitnah sebagai dukun santet lalu dibantai secara keji. Dari situ, kengerian supranatural mulai membayangi mereka. Doa yang semestinya jadi benteng terakhir, justru jadi pemicu malapetaka. Sepanjang kurang lebih 90 menitan, film ini berjalan dengan tempo yang cepat. Sejak menit-menit awal, penonton sudah disuguhi dengan serangan jumpscare yang cukup efektif. Timingnya bisa dibilang tepat, muncul di saat yang gak penonton duga dan sukses bikin beberapa kali kaget di kursi bioskop. Dari sisi atmosfer, pembantaian dukun santet lumayan berhasil menciptakan suasana yang mencekam, terutama lewat tata suara dan visual hantu yang menyerang secara tiba-tiba. Namun, setelah beberapa kali terkejut, penonton mulai menyadari satu hal yang membuat pengalaman nonton ini terasa kosong. Film ini hanya ingin menakut-nakuti, tanpa benar-benar mengajak penonton peduli dengan nasib para karakternya. Mimin harus akui, akting Aurora Ribeiro salah satu titik terang di sini. Dia tampil dengan penghayatan yang terasa kuat. Sayangnya, naskah film ini nggak cukup ngasih fondasi karakternya sebagai Anissa yang kokoh. Anissa diposisikan sebagai penyelamat dari segala konflik, tapi Mim nggak pernah benar-benar diberikan alasan kenapa justru dia yang harus memikul beban itu. Alhasil, perannya terasa janggal di mataku. Seolah-olah plot memaksanya menjadi tokoh sentral tanpa proses yang logis. Di sisi lain, Kevin Ardilova sebenarnya punya potensi untuk tampil menonjol dalam karakternya sebagai Satrio. Mimin sempat menaruh harapan pada dinamika antara karakternya dengan tokoh yang diperankan Aurora. Sayangnya, lagi-lagi, chemistry mereka terasa lemah. Hubungan pertemanan yang seharusnya bisa jadi pegangan emosional justru tampak tipis, nyaris seperti formalitas belaka. Nggak ada momen-momen kecil yang bikin aku percaya kalau mereka benar-benar punya ikatan yang kuat. Hal ini makin diperparah dengan karakter-karakter pendukung yang juga tak digali lebih dalam. Para sahabat, ustaz, dan ustazah yang menjadi bagian penting konflik, semua terasa seperti tempelan. Ya, Mimin kesulitan buat ikut bersimpati, karena film ini nggak pernah ngasih ruang cukup untuk membangun hubungan yang bermakna di antara mereka. Yang juga cukup mengganggu sebenarnya terkait judul film ini, Pembantaian Dukun Santet. Dari judulnya, Mimin membayangkan akan ada narasi besar tentang perburuan atau penghabisan para dukun santet yang menebar teror.
Yang terjadi justru sebaliknya. Para pemuka agamalah yang jadi korban fitnah dan kekerasan. Ini membuat premisnya terasa kurang relevan dengan judul yang dijual di poster. Dari sisi alur, film ini juga terasa terburu-buru. Narasinya bergerak cepat tanpa pernah benar-benar mengajak Mimin tenggelam dalam konflik atau memahami latar belakang karakter. Informasi tentang siapa mereka, mengapa konflik ini bermula, semua terasa serba dangkal. Emosi yang seharusnya jadi nyawa cerita malah terasa hambar. Bahkan plot twist yang dihadirkan pun gampang ditebak sejak pertengahan film. Dan ketika sampai di ending, aku dibiarkan dengan perasaan kurang puas. Nggak ada penutupan yang ngasih dampak emosional, nggak ada klimaks yang benar-benar meledak. Sayang sekali, karena dengan materi cerita yang mengangkat isu fitnah dan keimanan, film ini sebenarnya punya potensi besar. Hanya saja, film pembantaian Dukun Santet terlalu sibuk menjual teror visual, sampai lupa menanamkan jiwa dalam ceritanya. Secara garis besar, pembantaian Dukun Santet menghadirkan doa sebagai pintu petaka. Sekelompok anak muda yang menapaki jalan keimanan justru terseret ke kegelapan psikologis. Para tokoh agama difitnah lalu dibantai dengan sadis, memicu kengerian supranatural yang tak terelakkan. Anda akan merasakan ketegangan mencekam dan teror mendadak yang menghentak jiwa. Film pembantaian Dukun Santet menghadirkan teror dengan tempo cepat melalui jumpscare yang cukup efektif. Momen kemunculan hantu diatur dengan baik, muncul di saat yang tak terduga dan sukses membuat penonton terkejut serta merinding. Namun, kekuatan ini tak cukup untuk menyelamatkan film dari berbagai kelemahan mendasar. Salah satu aspek paling menonjol adalah banyaknya adegan sadis yang ditampilkan. Sayangnya, intensitas kekerasan yang berlebihan membuat film ini terkesan hanya menjual horor visual semata tanpa memberikan kedalaman cerita. Terlalu fokus pada efek kejut dan darah, film ini seperti kehilangan arah naratifnya. Latar belakang cerita dan karakter juga sangat kurang dieksplorasi. Tidak ada informasi yang cukup untuk memahami siapa mereka dan bagaimana konflik bermula. Semua terasa serba dangkal, tanpa fondasi emosional maupun logis yang kuat. Selain itu, ketidaksesuaian antara judul dan isi cerita menambah kebingungan. Judulnya seolah menjanjikan kisah tentang dukun santet yang dibantai, tetapi yang terjadi justru para pemuka agama yang menjadi korban karena difitnah sebagai dukun. Ini membuat premis film terasa menipu dan tidak relevan dengan isinya. Alur cerita terasa tidak memiliki inti yang jelas. Narasi bergerak terburu-buru, dan durasi yang pendek membuat penonton tidak punya cukup waktu untuk tenggelam dalam emosi atau memahami konflik yang diangkat. Plot twist yang dihadirkan pun terlalu mudah ditebak, dan ending film tidak memberikan penutupan yang memuaskan.